Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat kembali. Jadi alhamdulillah saya Bang Kikus kembali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua, sahabat teropong ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami dan terus memberikan support kepada channel kami ini ya. Saya cuma ingin sedikit berbagi cerita. Saya ingin berbagi cerita. Cerita tersebut muncul karena adanya beberapa pertanyaan dari rekan sahabat yang mempertanyakan terkait berapa sih penghasilan YouTube. Berapa sih penghasilanmu di YouTube? Sehingga saya lihat bilang kau masih bertahan hingga saat ini. Jadi begini sebenarnya ya saudaraku, menanggapi pertanyaan kita itu kalau berbicara masalah penghasilan di YouTube, saya lebih berpikir kepada apa yang dihasilkan YouTube itu sendiri kan begitu. Penghasilan YouTube kan apa yang dihasilkan oleh YouTube itu. Jadi pertama adalah konten YouTube itu usahakan jangan mengganggu aktivitas ya. Ini mungkin sedikit saran untuk para YouTubers pemula. Pertama, menjadi konten kreator itu usahakan tidak mengganggu aktivitas. Aktivitas kita itu adalah sumber penghasilan ya. Jadi usahakan dengan menjadi konten kreator itu tidak mengganggu aktivitas. Terus bagaimana caranya? Ya, aktivitas kita sendiri itu yang kita jadikan konten. Itu tidak akan mengganggu aktivitas. Misalkan ya, pada saat saya jadi ABK, pada saat saya jadi anak buah kapal nelayan, waktu itu di Merauke, saya ikut pergi tangkap ikan jaring hanyut ya pada waktu itu. Saya buat konten mancing, konten saat bekerja, terus saya buat tutorial terkait hal-hal terkait tentang jaring hanyut, mulai dari batu pemberatnya dan segala macam, cara membuatnya ya, cara menjahit jaring apa segala macam, itu yang saya buat. Dan memang karena saya kerja di situ, jadi kita buat konten tidak mengganggu aktivitas kita, keseharian kita tetap berjalan. Artinya dengan cara itu saya kerja, dengan cara itu saya dapat uang. Jadi bisa tergolong bahwa itu juga penghasilan YouTube ya. Jadi apapun hasilnya dari situ saya anggap juga itu sebagai penghasilan YouTube. Karena alasan saya ke sana juga waktu itu ke Merauke itu karena tertarik mau buat konten memancing, tertarik mau buat konten terkait nelayan, mulai dari tutorial, cara dan segala macam ya, edukasi. Ketertarikan itu yang mengakibatkan saya ke sana waktu itu. Dan alhamdulillah ya, karena saya sempat dapat rombongan kakap Cina waktu itu. Saya bersama kru yang lain, lebih tepatnya KMN ya, KMN Nur Ainun 5 ya. Itu waktu itu dalam durasi
15 hari di laut ya, 15 hari di laut waktu itu. Saya dapat rombongan ikan kakap itu ada sekitar 1000-an ekor ya. Dan lumayan besar. Dan dari hasil penjualan ada kurang lebih 3 miliar ya. Dan setiap ABK itu ABK biasa ya, kayak saya kan ABK biasa waktu itu. ABK itu satu orang dapat lebih 100 juta. Kalau Anda bertanya berapa penghasilan YouTube, saya berpikir itu termasuk juga penghasilan YouTube saya. Kenapa? Karena saya gara-gara YouTube itu saya menuju ke sana. Gara-gara YouTube itu saya ke sana untuk bikin konten dan alhamdulillah dapat uang karena dapat ikan yang banyak. Nah, seperti itu. Sekarang profesi saya itu driver ojol, tepatnya Gojek ya. Saya di Gojek. Jadi teman-teman bisa download ya, yang belum ada aplikasi Gojek di HP-nya silahkan download. Saya pasang link downloadnya ya, sempat salah download. Saya pasang link downloadnya di deskripsi. Promosi ya. Ya harus promosi karena kita ini driver. Kita butuh pelanggan, kita butuh customer. Jadi kita harus promosi supaya lebih banyak yang pesan, supaya kita juga setidaknya mungkin lebih banyak orderan begitu, lebih banyak penghasilan. Nah, kembali lagi ke penghasilan. Saya semakin rajin untuk ngebit juga masuk kategori karena saya butuh konten. Saya mau melihat situasi di lapangan dan saya berusaha supaya setiap situasi-situasi yang unik, menarik dan apa saja itu hal-hal yang bisa saya publikasikan, saya buat jadi konten. Jadi apakah itu juga masuk dalam kategori penghasilan YouTube? Karena saya semangat dan saya ojol ya, ngebit on beat keliling Maros sampai Makassar tembus Goa, bahkan sampai turun ke Pangkep ya. Itu karena channel YouTube ya. Saya butuh konten. Makanya saya semangat melakukan sebuah aktivitas. Jadi kalau berbicara mengenai masalah penghasilan luas ya, luas. Luas. Tapi kalau untuk penghasilan YouTube sendiri, penghasilan maksudnya ya gaji dari YouTube ya, gaji dari YouTube ke saya ya. Kalau masalah penghasilan YouTube itu mungkin tarik-tarik yang lain ya. Tapi kalau gaji dari YouTube sendiri sebenarnya belum seberapa. Jujur saya baru 2 kali gajian ya. Saya baru 2 kali gajian selama saya jadi YouTubers. Dan saya sudah jadi YouTubers, jadi konten kreator itu sudah 3 tahunan ya, 3 tahunan. Jadi saya ingin sedikit bercerita terkait YouTube. Saya termonetize itu pada tahun lebih setahun saya jadi konten kreator ya. Jadi ketika umur channel saya itu sekitar lebih setahun, saya termonetize. Saya diterima untuk AdSense ya. Tapi saat diterima AdSense tidak serta-merta langsung terima banyak begitu ya, tidak ya. Anda salah kalau Anda berpikir seperti itu. Makanya di sini tanda kutip ya, banyak yang berpikir bahwa yang pasti termonetize itu langsung banyak uangnya itu YouTubers. Tidak, enggak.
Tidak bos, saya jujur saja ya, selama 2 tahun saya termonetize itu, saya dapat gaji langsung dari YouTube kiriman itu 100.000 per bulan. Jadi minimal penarikan di YouTube itu kan 1.300.000. Jadi saya baru bisa cairkan hasil 1 kali setahun. Jadi selama 2 tahun itu baru 2 kali, karena 1 tahun berjalan baru bisa cukup 1.300.000. Artinya 100 ya, kurang lebih 100 1 bulannya. Itu penghasilan. Itu penghasilan dari YouTube saya ya. Walaupun kadang kurang dari 100, tapi kadang juga lebih. Seperti bulan kemarin ya, waktu Ramadan, itu saya sempat dapat 300 ya. Saya dapat 300. Dan bulan ini menurun ya. Bulan kemarin waktu bulan puasa saya dapat 300 lebih ya pada bulan itu, hitungan bulan itu. Tapi bulan sebelumnya itu tidak cukup 100. Nah, sekarang lebih menurun lagi. Sekarang malah meroketnya menurun. Dari 300 bulan lalu, sekarang tinggal 50 ya. Saya tidak tahu apakah akan masih menurun atau tidak itu. Cuma masih perkiraan sih masih akan menurun. Mungkin akan menurun sampai 30.000 atau sampai 10.000 ya. 10.000 untuk bulan ini ya. Mungkin akan menurun nanti begitu. Nanti kita cek di akhir bulan, mungkin akan turun sampai ke 20.000 ya. Kurang lebih ya seperti itu. Itu pengaruh dari beberapa video saya yang saya privasi ya. Jumlah video saya itu sudah ada 2.000-an lebih video. Dan saat ini yang terpublik, yang saya publik itu cuma 500. Jadi lebih 1.000 video itu saya privasi. Itu alasannya akan saya paparkan pada video berikutnya. Artinya begini, kenapa saya privasi itu video kok lebih 1.000? Padahal kalau lebih 1.000 itu ditonton orang, mungkin akan ada dolar-dolar sedikit, walaupun sedikit ya. Atau mungkin pendapatan saya yang 300.000 itu tidak akan menurun sampai parah saat ini 40.000 dan seperti itu. Alasannya ada. Kenapa saya privasi dan kenapa saya tidak terlalu pusing saat ini, padahal penghasilan YouTube saya menurun drastis ya. Nanti saya akan buat konten tersendiri terkait hal itu. Intinya sekarang judul pada konten ini kan menanggapi pertanyaan berapa penghasilannya di konten, berapa penghasilan. Itu pertanyaan dari beberapa teman, baik bertanya secara langsung, ada yang bertanya melalui WA, ada yang bertanya, pokoknya ada yang bertanya banyak. Makanya saya jawab melalui konten ini. Yang pasti adalah untuk teman-teman ya, untuk teman-teman sesama konten kreator, tetap semangat berkreasi. Jadikan itu adalah hobi. Jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan sebagai hobi dan jadikan sebagai pendukung untuk aktivitas kita. Jadi jangan sampai ini mengganggu aktivitas ya. Jangan sampai menjadi YouTubers itu mengganggu aktivitas, tapi jadikan itu sebagai pendukung aktivitas. Oke, sekian. Salam satu hobi. Terutama untuk teman-teman saya sesama konten kreator ojol. Salam satu aspal. Tetap semangat dan
insya Allah Gojek pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.